Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, sudah agak siang ya, nggak apa-apa. Untuk pembelajaran hari ini Jumat tanggal 12 November 2021, di sini Ustazah akan menerangkan di tema 5 subtema 1 muatan pelajaran PPKN KD 3.4, yaitu menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Ya. Nah, di sini nanti anak-anak akan belajar tentang Sumpah Pemuda. Nah, kenapa Sumpah Pemuda dan apa kaitannya dengan persatuan dan kesatuan? Ya, ini adalah foto zaman dulu ya, di mana para pemuda di Indonesia, seluruh pemuda Indonesia itu bersatu mengadakan yang namanya kongres, ya, Kongres 1 dan Kongres 2. Nah, yang pertama di sini ada Kongres 1. Kongres Pemuda 1 ya. Siapa yang mengikuti? Ya, di sini semua organisasi pemuda pada waktu dulu. Di mana? Di Jakarta. Kapan? Yaitu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 ya. Kemudian Kongres Pemuda yang kedua. Nah, di sini Ustazah buat mind mappingnya ya. Nah, Kongres Pemuda 2 ini nanti yang akan berimbas kepada persatuan dan kesatuan dan lahirnya Sumpah Pemuda ya. Nah, apa sih Kongres Pemuda 2 ini? Ya. Ini sama seperti Kongres Pemuda 1 ya, di mana para pemuda di Indonesia ini mengadakan kongres ya untuk melawan penjajah pada waktu itu ya. Di mana Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan, yaitu di Jakarta ya. Di sini tepatnya di Gedung Indonesia Club ya, yaitu Jalan Kramat Raya nomor 106 ya, di tempat di situ. Kemudian kapan? Yaitu pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928 ya. Nah, kemudian siapa yang mengikuti? Sama seperti di Kongres Pemuda 1 ya, yaitu semua organisasi pemuda pada waktu itu. Semua masyarakat atau semua pemuda yang ikut dalam organisasi mengikuti Kongres Pemuda ini. Mengapa? Ya, karena waktu itu kan Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat. Nah, akhirnya para pemuda ini berkumpul mengadakan kongres untuk melawan pada para Belanda, para penjajah Belanda ya waktu itu. Nah, karena waktu itu memang Belanda membatasi kegiatan organisasi masyarakat dan juga ingin mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Kalau para penjajah, para Belanda ini melarang para masyarakat Indonesia untuk berorganisasi, otomatis kekuasaan mereka akan bertahan di Indonesia. Tapi para pemuda Indonesia tidak seperti itu. Mereka mau melawan para penjajah ya. Kemudian bagaimana prosesnya, hasilnya? Nah, karena adanya tumbuhnya semangat persatuan dan kesatuan, mereka ingin Indonesia ini menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, di latar belakangi ini, kemudian pada Kongres Pemuda 2 ini menghasilkan beberapa keputusan ya. Yang pertama, menjadikan Indonesia Raya ini sebagai lagu kebangsaan ya, ciptaan W.R. Supratman ya. Dan kemudian pas waktu ini di hari kedua, lagu Indonesia Raya ini dikumandangkan ketika Kongres Pemuda 2 ini ya. Kemudian menetapkan merah putih sebagai bendera Indonesia. Dan yang terakhir, adanya ikrar Sumpah Pemuda. Ya, jadi lahirnya Sumpah Pemuda adalah dilatar belakangi karena ini tadi penjajahan Belanda, kemudian masyarakat Indonesia terutama para pemuda-pemuda yang ikut dalam organisasi mengadakan kongres, mereka ingin bersatu untuk membentuk negara Indonesia ini negara yang merdeka dan berdaulat, dan akhirnya menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda ya. Nah, ini isi dari ikrar Sumpah Pemuda. Yang pertama, Sumpah Pemuda 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2.
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini adalah ikrar atau isi ikrar dari Sumpah Pemuda. Kita lanjutkan. Nah, tadi Ustazah menjelaskan bahwa ada beberapa organisasi pemuda ya. Di sini Ustazah yang akan sampaikan adalah organisasi Budi Utomo. Apa sih Budi Utomo itu? Yaitu Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional yang paling berpengaruh di Indonesia. Ya. Dan karena didirikan kapan Budi Utomo ini didirikan, yaitu pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Ya, jadi sebelum adanya Sumpah Pemuda tadi, organisasi ini udah ada, organisasi pemuda, organisasi pergerakan nasional, dan ini yang paling berpengaruh di Indonesia. Sehingga berdirinya Budi Utomo yaitu pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sampai sekarang ya. Nah, siapa sih yang mendirikan Budi Utomo ini? Nah, yaitu para mahasiswa di Stovia, yaitu School tot Opleiding van Indische Artsen. Ya, sekolah Belanda ya waktu itu. Tokohnya adalah Sutomo, Gunawan, Cipto Mangunkusumo, RT Aryo Tartokusumo ya. Dan ada lagi satu tokoh yang menginspirasi ya, paling berpengaruh, yaitu Wahidin Sudirohusodo. Dia adalah tokoh yang menginspirasi berdirinya Budi Utomo, yaitu Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini berdiri dan organisasi pemuda yang lain pun juga tumbuh dan akhirnya tadi bisa mengikuti Kongres Pemuda II dan akhirnya ada ikrar Sumpah Pemuda tadi. Ya. Tujuannya apa Budi Utomo ini didirikan? Yaitu yang pertama untuk memajukan pengajaran ya. Karena kan masyarakat Indonesia pada waktu itu memang di bidang pendidikannya masih rendah gitu ya. Jadi ada organisasi Budi Utomo yang pertama memajukan pengajaran. Bahkan sampai sekarang pun banyak ya SMP, SMA yang membuat nama sekolahnya itu Budi Utomo ya. Seperti di sekolah ini ya, SMP Budi Utomo dan SMA Budi Utomo dan pondok juga. Kemudian memajukan dalam bidang pertanian, peternakan dan juga perdagangan. Nah, dari segi ekonomi ya. Kemudian ada lagi teknik industri dan juga menghidupkan kembali kebudayaan. Nah, ini adalah tujuan didirikannya Budi Utomo, ya. Nah, selanjutnya, sampai sekarang pun di sini ada beberapa usaha untuk mempertahankan NKRI ya. Jadi harus ini implikasinya ke kita sampai sekarang tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, menyelenggarakan kerjasama antar daerah, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain, memberi bantuan tanpa membedakan suku, bangsa, dan asal daerah, menjalin persahabatan antar suku, menghormati perbedaan suku, dan menaati peraturan negara. Intinya usaha untuk mempertahankan NKRI ini mestinya hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalau di Indonesia ya akhir-akhir ini ya, selama ini ada organisasi pergerakan yang justru memecah belah, bukan mempertahankan NKRI, yaitu adanya gerakan Aceh Merdeka ya waktu itu, pasukan GAM ya, di mana mereka ini ingin memisahkan dari negara Indonesia, dia tidak mau bersatu ya. Lahirnya gerakan Aceh Merdeka dan ada satu lagi yaitu gerakan Papua Merdeka, mereka juga sama, tidak mau bersatu dengan Indonesia. Nah, kita juga jangan sampai mengikuti hal-hal yang seperti ini, karena kita hidup di Indonesia ya harus berusaha untuk mempertahankan NKRI. Caranya bagaimana? Ya ini tadi salah satunya ya. Atau nanti mungkin anak-anak bisa mencari contoh yang lain ya, silahkan. Nah, untuk selanjutnya tugas anak-anak di rumah adalah silahkan mengerjakan buku tema 5 halaman 22 sampai 23 ya, yaitu di bab PPKN.
nomor 61 sampai 80 ya. Ini saja tugas untuk hari ini Jumat tanggal 12 November 2021 ya. PPKN halaman 22 sampai 23 nomor 61 sampai 80 tema 5 ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang belum jelas, anak-anak bisa membuka bukunya masing-masing ya, bisa dipelajari lagi. Di buku tema 5 itu sudah ada semua insya Allah ya. Atau anak-anak bisa mencari referensi yang lain gitu. Alhamdulillah jazakumullah khairan, semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Banyak salahnya Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.